Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nuri dati wa sirri sari pisairil asma'i wa sifat. Al-hadis wallahu alam bimurad bizalik. Yang saya hormati sahabat-sahabat YouTube dimanapun berada, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diperjumpakan kembali dalam channel Saung Ilmu. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam naungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hajat kita yang bagus-bagus dikabul oleh Allah, dijauhkan dari semua mara bahaya, dijembarkan dari semua rezeki dari berbagai arah, dan tentunya kita diselamatkan di dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat YouTube, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan lanjutan dari video yang telah saya sampaikan, yaitu tentang perkara wudhu. Wudhu ini jangan dianggap perkara yang enteng, jangan dianggap perkara yang sepele, karena semua sumber ibadah tanpa didasari dengan wudhu, khususnya dalam masalah sholat, dalam masalah membaca Al-Quran, itu tidak akan sah sholatnya, tidak akan sah bacaan Qurannya. Sesuai dengan keterangan la sholata liman la wudu'alah, tidak akan sah sholatnya bagi orang yang tidak melaksanakan wudhu. Nah, untuk itu mudah-mudahan dengan channel ilmu ini, khususnya membahas tentang perkara wudhu, bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi sahabat-sahabat YouTube dimanapun berada. Saya ambil referensi dari kitab yang berjudul Riyadul Badi'ah. Ini bentuk kitabnya. Riyadul Badi'ah ini merupakan karangan seorang ulama terkemuka yang sudah terkenal namanya dari internasional bahkan nasional bahkan internasional. Beliau adalah seorang ulama karismatik yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau lahir di Indonesia dan wafatnya di negeri Mekah Al-Mukarramah, tepatnya di Ma'la ya, tepatnya di Ma'la atau Makbaroh Ma'la. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk terderet salah satu muridnya, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa ziarah ke makam beliau, bisa ziarah ke makam beliau sambil melaksanakan haji dan umroh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Langsung saja, sebelum saya membahas isi kandungan ini kitab, pertama-tama saya akan bacakan dulu dengan logat bahasa Jawa, semata-mata bukan untuk menggurui, tapi untuk tabarukan kepada guru-guru, yang mudah-mudahan keberkahannya terlimpah kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu'i utawi ikilaiki iku bab ing dalam mertelakeun wudu. Al-furudu allati la yasihu.
Al-furudu utawi pirang-pirang fardu allati la yasihu kang ora nanasah al-wudu'u apa wudu ila biha angin kalawan purud. Sitatun yaiku 6. Al-awwalu utawi kang kaping awal aniyatu iku niat. Wa yajibulan wajib antakuna apa yen tah ana iya niat. Makrunatan iku kang den barengkeun bi awali juz'in kalawan kawitan sawiji juz. Yagsilu kang ngumbah ieu si manhu ing juz'in minal wajhi saking wajah. Wayanwil mutawadi'u lan nganiatan al mutawadi'u sapa wong kang ngalawudu rob al hadasi ing ngilangkeun hadas. Au fardhul wudu'i atawa ing nekani fardu wudu. Awil wudu'a atawa ing ngalawudu pakot balaka. Aw nahwa zalika atawa ing saumpamane mangkono mazkur. Wasani wallahu alam bimurad bizalik. Alhamdulillah, telah kita saksikan secara seksama yaitu pembacaan kitab Riyadul Badi'ah yang dimaknai dengan bahasa lugat Jawa. Maka insya Allah untuk selanjutnya kita akan alihkan bahasa ke bahasa Indonesia. Maka untuk itu, bila mana ada kata-kata yang salah, kata-kata yang tidak berkenan, atau kata-kata yang tidak sesuai dengan isi ini lafadznya kitab, saya mohon maaf dan maklum yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-furudu allati la yasihul wudu'u illa biha. Adapun pardu-pardu allati la yasihu yang tidak akan sah al-wudu'u wudu'nya ila biha kecuali dengan pardu-pardu tersebut sitatun yaitu jumlahnya ada 6. Dengan kata lain, pardu-pardu wudu yang 6 bila mana kita melaksanakan wudhu sedangkan tidak melaksanakan yang 6 perkara yang dimaksud fardu wudhu, maka itu tidak sah wudhunya. Mana yang pertama? Al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah melaksanakan niat. Niat ini penting ketika melakukan wudhu. Sebab ada dauhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi innamal a'malu binniyat, ay innama sihatul a'mali ibadah binniyat, yang artinya pastinya sah pekerjaan-pekerjaan ibadah dengan niat. Alhasil kita melaksanakan wudhu tanpa didasari dengan niat, maka otomatis wudhunya tidak sah. Di mana tempatnya niat? Apakah di mulut? Apakah di bibir? Di sini dijawab wa mahalun niat al-qalbu, tempatnya niat ada di dalam hati. Kita melaksanakan wudhu, mulut kita berkata nawaitu rob al-hadasil asgori lillahi ta'ala, atau nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, atau nawaitul wudu'a li istibahati sholati lillahi ta'ala. Tapi di dalam hatinya tidak berkata saya melaksanakan wudhu karena Allah, atau saya menghilangkan hadas detik fardu karena Allah, atau saya melaksanakan wudhu karena mau melaksanakan sholat
karena Allah, tidak ada bahasa itu di dalam hatinya, maka secara otomatis wudunya pun tidak sah menurut aturan syara. Maka bagaimana cara lapad niatnya atau niat di dalam hatinya? Di sini muallif kitab menerangkan wajibu wa yajibu antakuna makrunatan bi awali juz'in yagsiluhu minal wajib. Dan wajib hukumnya antakuna makrunatan, niat itu harus dibarengi bi awali juz'in, dengan awal juz yang yagsiluhu, yang dibasuh oleh orang yang melaksanakan wudhu pada juz tersebut minal wajib, daripada wajah. Nah, ketika kita melaksanakan niat itu bukan dilakukan sebelum wudhu, tapi di sini bahasanya makrunatan bi awali juz'in yagsiluhu minal wajib. Tapi ketika kita menyentuh atau membasuhkan air kepada salah satu juz muka kita, maka disitulah kita kontak hati di dalam hati, berbicara, saya melaksanakan wudhu atau niat saya berwudhu fardu karena Allah Ta'ala. Bagaimana, timbullah pertanyaan, bagaimana kalau ada orang yang melaksanakan wudhu ketika sebelum air datang kepada juz wajahnya? Contoh misalkan air masih di sini, di dalam hatinya sudah niat saya berwudu karena menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah, sedangkan si air tersebut belum menyentuh atau belum tiba pada juz wajah. Nah, itu tidak sah, karena tadi syarat daripada niat, si air ini ketika menyentuh kepada wajah, di situ kita tibakan niat. Nah, bagaimana kalimah niatnya? Di sini wayanwil mutawadi urab al hadasi au fardul wudu'i awil wudu'a faqat au nahwa zalik. Masalah niatnya, masalah lapad niatnya itu berupa-rupa, bermacam-macam. Maka kita jangan heran, jangan diperdebatkan. Misalkan di daerah sini mah niatnya nawaitul wudu'a li istibahati sholati, itu tidak masalah. Di daerah sana mah niatnya nawaitul wudu'a irab il hadasil asgori lillahi ta'ala, itu tidak masalah. Yang penting ketika air datang pada salah satu anggota wajah kita, disitulah kita tibakan niat. Itu yang disebut dengan aturannya. Adapun lapad-lapad di sini itu bermacam-macam. Ada yang niatnya nawaitu rab al hadasil asgori fardholillahi ta'ala, saya berniat menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Ada yang niatnya au fardhul wudu'a lillahi ta'ala, nawaitu fardhul wudu'a lillahi ta'ala, saya berniat fardu wudu lillahi ta'ala. Itu tidak jadi masalah. Adapun yang niatnya begini, awil wudu'a faqat nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, saya niat berwudu karena Allah Ta'ala, itu sudah sah. Aw nahwa dzalik, atau lain sebagainya. Contohnya seperti nawaitu rab al hadasi li istibahati sholati, saya berniat menghilangkan hadas kecil karena mau melaksanakan sholat. Atau saya berniat menghilangkan hadas kecil karena mau melaksanakan tawaf. Saya berniat menghilangkan hadas kecil karena mau melaksanakan bacaan Quran. Itu pun tidak jadi masalah. Yang penting ketika
air, sekali lagi ketika air datang pada wajah kita, disitulah kita tibakan niat dalam hati, itu yang disebut sah. Jadi ulangi lagi dalam masalah niat, khususnya di dalam wudu. Yang pertama, niat itu harus di dalam hati. Kalau niatnya tidak di dalam hati, dalam artian hanya diucapkan dengan lisan, maka itu niatnya tidak sah. Yang kedua, caranya ketika air datang pada anggota wajah kita. Karena wajah ini nih tersusun dari berbagai hal. Ini kan wajah ini tersusun daripada berbagai juj. Ada jidat, terus ada mata, ada hidung, ada bibir, ada dagu, ada pipi sebelah kanan, pipi sebelah kiri. Nah, itu termasuk jujnya wajah. Tapi yang lebih utama, yang pertama harus kita lakukan ketika berwudu, yaitu mendatangkan air pada wajah bagian atas, yaitu bagian jidat, gitu. Nah, saudara-saudara YouTube sekalian, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan menjadikan suatu manfaat bagi diri saya dan kaum muslimin muslimat yang di sana, sahabat-sahabat YouTuber yang di sana, dan mudah-mudahan menjadikan suatu ladang kebaikan. Karena kita dianjurkan melaksanakan kebaikan, dianjurkan menyampaikan kebaikan, walaupun kebaikan itu terkadang menyakitkan. Karena jangankan kita sebagai manusia biasa, para nabi pun, para rasul pun, ketika menyampaikan kebaikan, ketika mengajak umatnya ke dalam jalan yang baik, beliau pun, para rasul, para nabi, selalu mendapat debatan, hujatan dari kaumnya, dari masyarakatnya, bahkan dari keluarganya pun sendiri. Beliau selalu debat, dihujah dan diasingkan. Seperti kita membahas sekilas tentang Nabi Nuh alaihi salam. Beliau itu, Nabi Nuh, merupakan nabi kedua dari jajaran para nabi dan rasul. Beliau menyampaikan dakwah sekitar 950 tahun di alam dunia ini. Dan apa yang terjadi? Ternyata yang beriman, yang mengikuti kepada beliau, yang beriman kepada beliau, yang menauhidkan kepada Gusti Allah selama 950 tahun, Nabi Nuh mengajak kepada umatnya, kepada keluarganya, yang ikut dengan beliau hanya berjumlah 80 orang. Nisfun minar rijal, yaitu 40 dari golongan laki-laki, wa nisfun minan nisa, dan 40 dari golongan perempuan. Bahkan anaknya pun yang bernama Kan'an, ketika diajak oleh Nabi Nuh alaihi salam untuk menaiki sebuah perahu yang mana pada waktu tersebut terjadi banjir bandang yang sangat meluas, sehingga alam dunia ini menjadi banjir secara keseluruhan. Terus Nabi Nuh berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, irkab ma'ana walatakun ma'al kafirin." Anaknya yang bernama Kan'an. Nabi Nuh berkata, "Ya bunayya, wahai anakku, irkab ma'ana,
naiklah kamu bersama kami ke dalam perahu ini. Wala takum ma'al kafirin, dan janganlah kamu menjadi orang-orang kafir, dan janganlah kamu beserta orang-orang kafir. Qala, bagaimana jawaban daripada anaknya Kan'an? Bukannya ikut kepada bapaknya, bukannya iman kepada Allah. Jawabannya, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'i. Kan'an berkata, sa'awi ila jabalin, saya tidak akan pernah ikut dengan kamu. Kata Kan'an, saya akan naik ke atas gunung ya'simuni, yang mana gunung itu akan menyelamatkan kepada saya minal ma'i, daripada banjir bandang yang sangat dahsyat tersebut. Nah, di situ kita bisa ambil pelajaran bahwasanya kita sebagai umat Rasul hanya bisa dalla ala khairin, menunjukkan kepada jalan yang benar, hanya bisa mengajak kepada jalan yang benar, hanya bisa mengajak ke jalan peribadahan. Adapun masalah topik dan hidayah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tadi anak Nabi pun ketika tidak diberikan topik hidayah oleh Allah, beliau tidak beriman kepada Nabi dan tidak mentauhidkan kepada Allah. Apalagi kita sebagai orang biasa. Nah, untuk itu sekali lagi saya ucapkan, teruskanlah sampaikan kebaikan walaupun kebaikan itu menyakitkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum binafsi ittaqullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.